Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tapi sebelum Bapak membacakan materinya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran diawali dengan berdoa. Jadi Bapak minta untuk Ahmad, silakan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidini ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Amin. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan membacakan materi tentang pengertian hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah program yang dirancang Kementerian Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini juga sudah menjadi salah satu prinsip yang diyakini banyak orang. Tapi sudahkah dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari? Setiap orang memang memiliki preferensi masing-masing untuk hidup sehat. Namun, cerminan pola hidup bersih dan sehat yang diharapkan dari program PHBS mengacu pada perilaku sadar yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga untuk senantiasa menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya di bagian B ada ciri lingkungan atau tempat bermain yang sehat. Kali ini kita akan mencari tahu ciri-ciri tempat bermain yang bersih, khususnya tempat bermain yang ada di dalam lahan terbuka seperti sekolah atau taman kota. Dalam taman bermain, umumnya kita akan menjumpai berbagai macam mainan, mulai dari ayunan, perosotan, kolam pasir, dan lainnya. Tempat bermain bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama-sama, mulai dari milik kita hingga pengunjung lainnya. Di bawahnya lagi, Ahmad. Oke. Saat berada di tempat bermain, kita harus bergantian dan juga berperilaku baik dengan pengunjung lainnya. Tidak hanya itu, bahkan kita juga harus menjaga kebersihan dari tempat bermain. Nah, kali ini kita akan mencari tahu ciri-ciri tempat bermain yang bersih, sebab kebersihan dari tempat bermain merupakan hak dan kewajiban kita. Yang pertama, bebas sampah. Tempat bermain yang bersih adalah tempat bermain yang bebas dari sampah. Artinya, tidak ada sampah yang menumpuk atau berserakan. Di dalam tempat bermain yang berada di lingkungan sekolah atau taman kota, umumnya tidak jauh dari tempat bermain tersebut terdapat beberapa penjual makanan dan minuman. Nah, banyak sebagian dari kita yang membeli jajanan tersebut. Bahkan, tidak sedikit dari kita yang mengkonsumsi makanan tersebut di tempat bermain. Hal ini dapat kita lakukan selama tidak mengganggu orang lain. Akan tetapi, kita harus membuang bungkus jajanan pada tempat sampah yang sudah disediakan. Dan jangan buang sampah sembarangan, sebab hal ini akan mengotori tempat bermain. Kemudian yang kedua, tidak bau. Salah satu hal yang seringkali kita temukan di dalam tempat bermain adalah pipis sembarangan. Anak kecil pada umumnya seringkali menahan pipis, sebab kamar mandi berada di tempat yang jauh dari tempat bermain. Hal jorok ini juga dapat mengganggu kebersihan tempat bermain. Ketika pipis di kamar mandi, kita juga wajib untuk membersihkan bekasnya, sehingga kamar mandi dan fasilitas lainnya tetap bersih. Kemudian yang ketiga, mainan terjaga.
Tempat bermain yang bersih adalah tempat bermain yang setiap wahana bermainnya terjaga dengan baik. Artinya, tidak ada satupun wahana yang rusak. Hal ini juga ditanamkan bagi semua pengunjung taman bermain. Misalnya, dalam bermain ayunan, kita tidak perlu berlebihan saat mengayun. Menjaga wahana bermain merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna wahana dan pengunjung taman bermain. Nah, itulah tadi beberapa materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok. Berhubung yang hadir sekarang hanya 3 orang, berarti satu kelompok ada 1 orang. Untuk kelompok pertama, Ahmad Hayudin, dan kelompok kedua, Alauddin dan Dandi. Nah, langkah selanjutnya adalah bagi setiap kelompok diwajibkan untuk mendiskusikan tentang materi yang Bapak baca tadi. Untuk waktu diskusinya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Oke, baik, saya kira waktu diskusi telah selesai. Mungkin ada dari kelompok yang pertanyaan yang ingin ditanyakan dari materi yang Bapak baca tadi. Silakan. Saya Pak, Oke, silakan Alauddin dari kelompok 2. pertanyaan saya adalah sebutkan ciri-ciri lingkungan bermain yang tidak sehat. Oh iya, baik. Jadi pertanyaan saudara Alauddin adalah sebutkan ciri-ciri tempat bermain yang tidak sehat. Iya Pak. Ya, ciri-ciri yang pertama adalah 1, kualitas udara yang buruk. Kemudian yang kedua, tidak ada tempat pembuangan sampah. Dan yang ketiga, tidak ada saluran air. Dan yang keempat, lingkungan yang gersang. Dan kelima atau terakhir, daerah kumuh dan banyak hewan yang kotor. Apakah bisa dipahami? Paham Pak. Terima kasih. Paham. Masih ada lagi? Tidak ada mi Pak. Mengerti misalnya. Baik, Pak. Oke. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat adalah program yang dirancang Kementerian Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini mungkin juga sudah menjadi salah satu prinsip yang diyakini banyak orang. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak lupa, adapun untuk penugasan, Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian melalui WA Group.
Nanti di dalam LKPD tersebut kalian disuruh untuk mengamati gambar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Baik, Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan. Baik, Pak. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.